Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raja Nugraha dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori awal mula kehidupan, Lazarus Palanzani, dan evolusi. Jadi teori asal mula kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu teori biogenesis dan teori abiogenesis. Kebetulan saya mendapatkan teori Lazarus Palanzani yang merupakan teori biogenesis. Lazarus Palanzani sendiri menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun ilmuwan yang menemukan teori ini diantara Francisco Redi, Lazarus Palanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa wadah yang terbuka kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa? Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Sementara teori abiogenesis pertama kali dimukakan oleh Aristoteles, yang dimana disebutkan juga teori generatio spontanea, menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, didukung oleh John Needham tahun 1700 dan diperkuat oleh penemuan Anthony van Leeuwenhoek. Sementara untuk evolusi sendiri adalah perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, yaitu ratusan ribuan hingga jutaan tahun. Evolusi sendiri itu memiliki teori, yang dimana teori tersebut banyak diciptakan oleh Darwin, dan itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu pemikiran evolusi sebelum teori Darwin, pemikiran yang kedua itu perjalanan Darwin, penemuan teori evolusi, dan yang ketiga itu teori evolusi Darwin, adaptasi dan seleksi alam. Dimana diantaranya sebelum evolusi Darwin banyak penemuan seperti Plato, Aristoteles, Galileo, Erasmus Darwin, Baron George Cuvier yang sudah menemukan teori sebelum evolusi Darwin. Lalu perjalanan dalam penemuan teori evolusi, Darwin itu menduga burung finch di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Selatan, kemudian mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda dan berkembang biak. Di Galapagos, burung finch tersebar ke daerah-daerah yang berbeda kondisi lingkungan dan isolasi geografi. Sementara teori evolusi Darwin, adaptasi dan seleksi alam, diantaranya spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lalu. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Contoh dari teori evolusi yang sangat terkenal yaitu perubahan manusia, yang sebelumnya adalah kera yang berubah jadi manusia. Sementara fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin, adanya variasi dalam satu spesies, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak, dan terjadi perjuangan secara impulsif untuk mempertahankan kelestarian hidup, misalnya pencarian makan. Dibandingkan perbandingan teori Lamarck, Weismann, dan Darwin, persamaannya itu ada banyak. Salah satunya evolusi terjadi karena ada perubahan lingkungan menurut teori Darwin dan Lamarck, serta banyak lainnya. Di sini tuh evolusi juga banyak ditunjukkan karena ada petunjuk adanya evolusi. Petunjuknya diantaranya ada fosil, perbandingan anatomi, organ tubuhan tersisa, peristiwa domestikasi. Nah, habis itu juga ada bagaimana evolusi itu bisa terjadi atau mekanismenya. Mekanismenya itu bisa dari hanyutan genetik atau genetic drift, aliran gen, mutasi, seleksi alam, dan terbentuknya spesialis baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.